Selamat datang. Video ini adalah video yang berkaitan dengan jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan paling sulit dan mahal. Berdasarkan di internet, Teknik Informatika ada di peringkat 3 atau 4 yang paling sulit dan mahal. Sesuai dengan judul pada video ini, ialah jangan masuk jurusan Teknik Informatika kalau ya agak kasar judulnya. Awalnya judulnya bukan ini. Judulnya itu tidak direkomendasikan untuk masuk jurusan Teknik Informatika tapi karena kalimat tidak direkomendasikan itu panjang, maka diganti dengan kata jangan. Oke. Orang-orang apa atau orang seperti apa yang tidak direkomendasikan untuk masuk ke jurusan Teknik Informatika? Yang pertama adalah benci matematika. Orang yang benci matematika. Kenapa orang yang benci matematika tidak disarankan masuk untuk jurusan Teknik Informatika? Karena di Teknik Informatika, kurikulum dan mata kuliahnya itu berkaitan dengan matematika. Ada matematika diskrit di Teknik Informatika, ada aljabar linear, terus ada matematika, ya saya lupa matematika lainnya, tapi kayaknya lebih lah daripada dua. Oke, jadi saya sudah mencari di mamikos.com mengenai mata kuliah apa saja yang ada di jurusan Teknik Informatika yang ada matematikanya. Sebenarnya setiap universitas yang mempunyai jurusan Teknik Informatika itu kurikulum dan mata kuliah jurusan Teknik Informatikanya memang beda-beda. Jadi yang saya tampilkan di sini bukanlah sebuah patokan mutlak untuk mengetahui kurikulum dan mengetahui mata kuliah jurusan Teknik Informatika di universitas tertentu. Nanti kalian bisa cari lebih lanjut di website universitasnya yang ingin kalian masukin. Dari mata kuliah Teknik Informatika ini, diantaranya yang berhubungan dengan matematika ya, setahu saya ya. Maaf kalau salah. Ini ada probabilitas dan statistika, ada kalkulus 2 ya, yang saya temukan. Jadi sama yang saya sebutkan sebelumnya sebelumnya itu ada 4 berarti total lah. Kalau di ilmu komputer pun di sini ada juga nih yang saya pelajari di Teknik Informatika. Ada aljabar linear dan metode numerik. Di 5 lah ya. Sebelum kalian ingin masuk suatu jurusan, yang harus diperhatikan itu adalah kurikulum dan mata kuliah jurusan tersebut, karena nanti pas masuk kuliah, mata kuliah tersebutlah yang nantinya kalian pelajari. Jadi sebelum masuk ke suatu jurusan, disarankan dan diperhatikan bahwa kurikulum apa ataupun mata kuliah apa yang ada di dalam jurusan tersebut. Yang kedua, orang yang punya logikanya kurang kuat. Maksudnya di sini bukanlah orang yang yang tidak punya pikiran atau tidak bisa berpikir. Maksudnya adalah berpikir secara sistematis dan terstruktur, berpikir secara teratur dan tersusun. Orang yang bisa berpikir sistematis dan terstruktur inilah orang yang disarankan masuk. Misalnya itu suatu kasus atau contoh itu, kalau kita ingin menyajikan sebuah mie atau Indomie, itu kan ada proses-prosesnya, ada proses memasaknya, sebelumnya juga ada proses membeli ke kedainya. Bisa dituliskan proses-proses atau langkah-langkah tersebut. Misalnya kita harus punya uang 2.500 dulu untuk membeli Indomie, lalu kita jalan kaki dari rumah ke kedai bawa uang 2.500, terus ketemu sama abangnya, terus kita tanya ke abangnya, "Bang, kami lagi saya mau beli Indominya ada atau enggak?" Terus abangnya bilang ada, 2.500 deh. Oke, kita kasih uang 2.500 dan abangnya ngasih Indomie. Terus Indominya kita bawa pulang ke rumah, terus kita ambil mangkok dan air mendidih,
Ya, agak panjang sebenarnya. Proses-proses tersebutlah yang dimaksud berpikir secara sistematis dan terstruktur. Jadi berpikir secara tersusun langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah orang yang tidak terbiasa buka komputer atau laptop. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh karena pas kuliah teknik informatika itu kalau belum punya komputer atau laptop nggak apa-apa kalau di awal-awal semester. Tapi kalau kata senior saya di semester 5 itu disarankan untuk punya laptop dan komputer karena biasanya tugas dari dosen itu di semester 5 ke atas itu membuat program ataupun project. Tapi kalau di awal-awal semester bisa di lab, komputer ataupun warnet. Kenapa orang yang tidak terbiasa buka komputer atau laptop ini tidak disarankan? Supaya agar tidak gaptek ya, atau tidak gagap teknologi. Misalnya kita ingin memasang program atau menginstal atau download aplikasi tapi belum pandai. Itu kan biasanya mungkin orang yang tidak terbiasa buka laptop ataupun komputer. Jadi hal-hal dasar ataupun tingkat lanjut yang berhubungan dengan teknologi itu mungkin tidak disarankan untuk masuk. Tapi sebenarnya ini bisa dipelajari ketika masuk teknik informatika. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang tidak apa-apa sebenarnya kalau masih gaptek sebelum masuk. Tapi nantinya pas masuk mungkin kalian harus mempelajarinya supaya tidak gagap teknologi. Yang keempat, ini paling penting sebenarnya. Apakah kalian masuk jurusan teknik informatika itu sudah sesuai minat dan kemampuan? Minat di sini itu untuk memotivasi kita untuk semangat menjalani kehidupan kuliah kita pada jurusan tersebut, jurusan teknik informatika. Kemampuan ini bertujuan untuk kita agar bertahan dalam menjalani kehidupan kuliah pada jurusan teknik informatika. Ini paling penting. Jadi kalau kita ingin masuk suatu jurusan, kita harus riset dulu diri kita sendiri. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita ini sukanya apa, kemampuan kita apa, minat kita ini kemana. Jadi itu penting untuk awal kita memilih atau memasuki suatu jurusan. Kalau misalnya kalian itu belum menemukan minat dan bakatnya atau kemampuan, saya menyarankannya untuk mengunjungi website rencanamu.com. Ini bukan sponsor ya, tapi saya awal dari masuk ke teknik informatika itu awalnya riset dari rencanamu.com. Oke, jadi ini website rencanamu.id. .id saya sekarang. Maaf, salah, berarti yang di slide itu .com. Bagi kalian yang belum menemukan minat dan bakat, minat dan bakat bisa ngetesnya di sini dan mencarinya lebih lanjut. Apakah website rencanamu itu gratis? Ya, dia gratis, tapi ada juga paket premiumnya. Paket premiumnya 99.000. Yang kalau kalian dapat gratis, aksesnya tuh hanya ini asesmen minat, kepribadian, dan gaya belajar. Ini nggak sponsor ya, nggak promo ya sebenarnya. Saya ingin membagikan apa yang pernah saya lakukan sebelum masuk ke universitas atau kuliah. Atau bisa juga meminta saran dari mentor atau guru BK di manakah minat dan kemampuan kita. Karena yang paling penting itu untuk masuk kuliah atau jurusan itu, kenali diri sendiri, tahu minat dan tahu bakat atau kemampuan. Yang kelima, mau nggak kalian up to date dengan teknologi? Kenapa harus up to date teknologi? Karena nantinya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, merek apa atau chipset apa yang bagus di tahun sekarang, merek smartphone apa yang bagus dengan budget tertentu. Jadi supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang ingin beli smartphone, kita bisa menjawabnya. Makanya kita harus up to date teknologi. Selain itu, sebenarnya ini untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan industri. Industri ini adalah perusahaan-perusahaan yang nantinya kita setelah kita lulus kuliah itu, kita nantinya bisa bekerja di sana.
Kenapa harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan industri? Misalnya kalau kita masuk teknik informatika, belajar bahasa pemrograman Java, tapi sekarang industri atau perusahaan-perusahaan itu butuh orang yang bisa membuat program atau pemrograman itu dengan bahasa JavaScript. Itu kan beda. Jadi hal-hal yang itu harus kita pelajari. Ya, itu harus kita pelajari karena di kuliah dan industri itu kadang jauhnya sangat beda sekali. Bedanya sangat jauh. Terkadang juga bedanya juga mepet. Jadi kita harus tahu dan up to date tentang teknologi-teknologi yang akan dibutuhkan industri. Karena akhirnya nanti kita lulusnya ya kerja juga. Yang kalau mau kerja ya, kalau nggak mau ya apa. Selanjutnya adalah apakah kalian ingin bertahan di teknik informatika? Ini kok bertahan hidup ini? Apakah kalian ingin bertahan di teknik informatika? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena pertama itu teknik informatika itu mahal, iya, mahal ya. Mahal. Kalau kalian tidak punya beasiswa dan tidak punya uang ya mahal ya. Mahal sih. Dan di teknik informatika pun dan kalau kalian kuliah di teknik informatika pun ilmunya itu sebenarnya tidak apa ya kalimat yang tepat, tidak tergali lebih dalam ilmunya itu. Jadi ilmunya itu lebih banyak di luar. Sehingga saya menyarankan kalian semua untuk mencari ilmu lainnya selain di kelas ya. Itu belajar dari kursus online, jurnal atau buku atau ebook. Jadi maksud saya belajarnya jangan di kelas saja ketika udah masuk teknik informatika, tapi belajarnya udah ke di luar kelas, misalnya di perpustakaan, internet ataupun buku. Tuh. Oke, itu saja. Apa ini? Video apa nih? Ini itu saja video. Oh, itu saja orang-orang seperti apa yang tidak direkomendasikan untuk masuk teknik informatika. Misalnya kalau kalian dari 6 tersebut ingin masuk juga, tapi 6-6-nya kalian apa ya bertolak belakang, ya nggak apa-apa sih, itu hak kalian. Tapi saya menyarankan itu paling penting adalah ini sih, apakah sudah sesuai dengan minat dan kemampuan. Sebenarnya minat ya paling penting, karena supaya semangat ya. Oke, apa lagi? Oh ya, oke itu aja lah. Slide terakhir, terima kasih. Bilang. Oke, bagi alumnus atau alumni maksudnya, alumnus atau orang atau kalian yang sedang menjalani kuliahnya sebagai mahasiswa jurusan teknik informatika, berikan komentar kalian di bawah orang-orang seperti apa yang orang-orang seperti apa gitu, atau karakteristik orang seperti apa yang tidak disarankan untuk masuk teknik informatika. Dan bagi kalian yang ingin masuk jurusan teknik informatika, komentar di bawah apa yang kalian ingin tanyakan di jurusan teknik informatika. Semoga saya menjawabnya di video mendatang, atau apakah ada video selanjutnya yang berkaitan dengan jurusan kuliah? Adalah ya. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kalau ada salah ya komentar aja di bawah. Dan ya itu lah. Bye bye.